selamat siang Mbak Lina. Halo, selamat Bagaimana siang. kabarnya nih Mbak Lina hari ini? Alhamdulillah, selalu bahagia. Waduh. Semoga kamu juga dalam kondisi yang Alhamdulillah selalu bahagia ya. luar biasa. Saya excited banget sih kebetulan Mbak datang ke sini tadi Oh, gitu. pagi-pagi bareng teman-teman semuanya ke sini. Kita semangat dan bersemangat banget nih untuk podcast sama Mbak Lina hari ini. Oke, ini dari Bandung ya. Iya betul. Baik. Selamat datang ya Oke, pertama-tama terima di kasih banyak, Paramadina ya. Mbak. Semoga teman-teman yang datang ke Paramadina hari ini amazing ya. Iya. Lihat kampusnya ya. Oke. Oke, Silakan. baik. Kita langsung aja mungkin ya Mbak. Boleh, ya. boleh. Boleh dimulai dari perkenalan diri Mbak Lina terlebih dahulu. Apa yang mau kamu tahu tentang saya? Mungkin saya mau mulai dari cerita sedikit latar belakang Mbak Lina sebelum bergabung di bidang humas. Oke, mau tahu latar belakang saya sebelum bergabung Betul. di bidang humas ya. Baik. Saya ini lulusan dari Paramadina. Jadi dari Universitas Paramadina, S1 saya di Universitas Paramadina, S2 saya juga di Universitas Paramadina. Dan memang fokusnya dari awal itu sudah minatnya ngambil hubungan masyarakat. Jadi ngambil PR itu sudah dipersiapkan Dari sejak awal ya? dari awal, dan sempat sih bekerja di tempat lain. Nah, cuman hanya saja kami akhirnya memutuskan kembali lagi ke Paramadina. Mengabdi ya Mbak ya? Betul, mengabdi. Nah, jadi memang jenjang karir saya itu PR sejak 2000. Saya masuk 2004, berarti dari pas perkuliahan perkuliahan hingga saat ini mendalami dunia PR. Wah, oke baik. Berarti dari awal sudah dipersiapkan ya Mbak Betul, ya dari untuk awal sudah fokusnya ke PR gitu. Betul. Ya. Oke, nah untuk di Universitas Paramadina sendiri, apa saja sih Mbak tugas utamanya nih sebagai seorang humas? Ya, oke. Kalau di Paramadina di sini ya, kami ini bukan hanya menjadi seorang humas, tapi juga kami dituntut untuk bagaimana menjadi seorang namanya marketing public relations. Nah, itu bauran yang namanya sebuah kegiatan yang dikelola oleh humas, namun nanti outputnya adalah pemasaran. Nah, sehingga meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Itu yang menjadi utama pekerjaan kami di dunia humas khususnya di Paramadina. Oh, berarti nyambung juga sama marketing tadi ya Mbak? Betul. Ya? Nah, itu istilahnya namanya MPR. Kalau teman-teman pernah dengar, nanti kalau belum pernah dengar coba googling ya MPR gitu, marketing public relations. Oke. Nah, kalau begitu berarti tadi sudah dari 2004, berarti itu sudah berapa lama ya Mbak ya pengalaman Mbak menjadi humasnya itu sendiri? Kalau lulus saya itu S1 kalau nggak salah 2008 ya, 2008. Kemudian sempat bekerja di salah satu perusahaan di luar Paramadina. Dan ini takutnya kalau nyebut nama nanti ini ya, jangan ya, nggak usah nyebut nama ya. Terus tapi kemudian balik lagi jadi asisten dosen dulu. Oh, sempat jadi asdos. Betul. Dan akhirnya berkarir, dapat beasiswa S2 Paramadina. Dan sampai saat ini saya punya posisi manajer humas di Paramadina. Itu handle 3 kampus. Nah, kampus kita yang pertama ada di Cipayung, yang kedua kampus di Cikarang, yang ketiga kampus di Trinity, itu daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, saya membawahi ketiga kampus tersebut untuk tadi kegiatan marketing public relations-nya, khususnya penerimaan mahasiswa baru, baik program S1 ataupun S2. Oke, nah kalau boleh tahu mungkin Mbak, apa sih yang membuat Mbak memutuskan nih, tadi kan sebelumnya sempat kerja di tempat lain, namun kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Paramadina gitu. Apa sih yang membuat Mbak memutuskan untuk kembali ke sini? Saya merasa kita harus memberi kontribusi untuk orang terdekat terlebih dahulu ya. Nah, makanya kontribusi memberikan orang terdekat terlebih dahulu itu juga saya terapkan di kegiatan-kegiatan aktivitas PR khususnya. Nah, di saat ini kondisi Paramadina, lingkungan sekitar itu saya coba manfaatkan untuk memberikan hal-hal yang baik dari Universitas Paramadina. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Kita mungkin langsung masuk ke segmen pertanyaan mengenai media relations-nya. Pertanyaan pertama nih Mbak, seperti yang kita ketahui kan PR dan media atau jurnalis itu selalu berkaitan ya Mbak ya? Betul. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak sendiri, seberapa penting sih untuk seorang praktisi PR mempunyai hubungan yang baik dengan media? Itu sangat penting ya. Krusial sekali ya Mbak ya? Betul, itu teman-teman nanti kalau dari sekarang nih, kalau nanti kalian memang minatnya adalah menjadi seorang PR, sudah sejak saat ini kalian harus punya networking. Nah, makanya kalian nanti kayak sekarang nih, kalian jauh-jauh datang dari Bandung ke Jakarta untuk ketemu dengan saya misalnya. Nah, itu kan bisa membangun networking ya. Nanti bekal utama kalian setelah lulus itu bukan hanya teori, tapi juga bagaimana kalian punya pengalaman berorganisasi, networking, ketemu dengan orang yang kita nggak pernah tahu. You never know kalau nanti dia punya kedudukan yang kira-kira
berkaitan dengan pekerjaan kita. Ini contoh misalnya ketika saya waktu kuliah magister di Paramadina ya, itu kan magister Paramadina itu ada program untuk fellowship jurnalis dan NGO. Nah, saya kebetulan beasiswa yang dari Paramadina itu tenaga pendidik pada saat itu. Nah, kami bergabung nih dalam satu kelas dengan teman-teman jurnalis. Dan dari situlah saya punya networking yang baik yang saya manfaatkan sampai saat ini justru untuk hubungan baik dengan teman-teman di media, karena ternyata pada akhirnya teman-teman saya ini lulus dan punya jabatan yang strategis di perusahaannya seperti Detik, nah kemudian Kompas, nah dan kemudian banyak sekali media-media yang besar lainnya yang itu di dalamnya itu pasti ada teman saya. Baik. Bangun networking itu penting. Penting sekali dan harus dimulai dari sejak dini ya Mbak ya. Betul, networking dimulai sejak dini. Memang kita kalau berbicara dunia profesional ya, kalian ini nggak bisa tuh milih-milih yang namanya ketika ada masalah baru datang ke suatu media. Nah, kalau kita berbicara dunia profesional, tapi hubungan baik itu harus dilakukan walaupun tanpa harus, misalnya kan ada juga yang ya, Mbak, betul, ketulusan itu bisa dilihat soalnya teman-teman media itu bisa melihat, oh PR ini hanya ada maunya aja nih, oh ketika ada masalah baru nih datang ke saya. Nah, berhubungan baik pun tidak mesti selalu dengan mentraktir ataupun kan kita sering dengar dong. Kamu pernah dengar nggak ada yang namanya wartawan bodrex misalnya, yang kalau datang itu hanya diberikan uang baru mau datang. Nah, itu kan tergantung dari institusi ataupun perusahaan kita. Nah, Paramadina itu termasuk yang melarang untuk memberikan dalam bentuk uang ya, karena itu kan sama dengan melanggar etika. Nah, etika teman-teman jurnalis juga kan mereka punya pride dong. Mereka itu punya pride yang dimana harus memberitakan informasi sesuai kenyataan dan kondisi yang pada saat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Nah, tugas kita sebagai PR bagaimana menjelaskan kondisi, walaupun dalam kondisi baik atau buruk ya, tapi kita harus punya kalimat yang positif untuk menyampaikan ke teman-teman jurnalis dan masyarakat, sehingga nanti akhirnya dipahami oleh masyarakat dengan bahasa yang positif. Nah, seperti itu. Jadi kita tanpa harus memberikan uang untuk menutup masalah, dengan ini saya kasih uang nih biar kamu diem aja nggak usah ngomong apa-apa. Nah, enggak, kita punya banyak strategi. Nah, khususnya itu saya terapkan di direktorat saya di sini ketika berkomunikasi dengan teman-teman jurnalis. Berarti dimulai dari hubungan yang genuine gitu ya Mbak. Betul. Nggak harus ketika ada kepentingan baru mungkin menghubungi pihak-pihak media seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas seberapa penting tentang membangun hubungan nih Mbak. Itu kan pasti relate juga, berhubungan juga dengan menciptakan atau mempertahankan citra dari institusi yang kita pegang ya Mbak ya. Nah, kalau begitu sebesar apa sih peran media dalam membangun citra positif, terkhusus mungkin karena universitas ini adalah institusi pendidikan? Peran media, kalau terkait peran media terhadap publikasi ya, kita nyebutnya kalau di dunia humas itu kan, jadi segala kegiatan kami ini di Paramadina kami pasti mengirimkan press release. Teman-teman bisa dong bikin press release ya. Nah, press release di situ kita juga sertai dengan kebutuhan teman-teman media, khususnya foto. Nah, mereka itu butuh tuh foto yang dalam resolusi yang baik agar nanti tampilnya pun baik. Nah, dari situ itu yang kami lakukan untuk memberikan publikasi sehingga akhirnya masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang kami lakukan, baik itu yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, program-program. Nah, kalau teman-teman iseng nih, boleh search program jalur masuk Universitas Paramadina, itu baru saja sebenarnya baru beberapa bulan lalu ya. Baru dipublish ya? Baru dipublish sekitar bulan September, kalau nggak salah September apa November gitu, kami ada program seperti Paramadina Fellowship. Nah, Paramadina Fellowship itu beasiswa penuh untuk Jakarta, untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Dan kemudian ada Paramadina Responsibility untuk warga sekitar. Kemudian ada KIP prestasi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak lulus KIP pemerintah. Nah, itu kami persiapkan beasiswa di Paramadina. Program-program itu yang kami sampaikan ke teman-teman jurnalis, teman-teman jurnalis merasa oh ini masyarakat perlu tahu. Dan akhirnya kan kalau kita berhubungan dengan jurnalis itu bukan hanya sekedar nama baik Paramadina ataupun nama baik perusahaan kita ya, tapi apa yang kira-kira dari jurnalis ketika diterbitkan di medianya itu
itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Betul. ketika kita menulis press release ataupun pemberitaan tentang perusahaan kita, sebisa mungkin yang berkaitan dengan kemanfaatan masyarakat. Bagi keberlangsungan masyarakat ya. Betul. Berarti tadi dimulai dari seperti sesimpel resolusi foto yang kita berikan kepada Benar. pihak media gitu ya Mbak, untuk membantu membangun citra positif dari Universitas Paramadina. Betul. Oke, nah selain untuk membangun citra positif, media juga kan berfungsi untuk membantu kita dalam manajemen krisis ya Mbak ya. Nah, Mbak pernah memiliki pengalaman nggak nih yang berhubungan dengan media ketika menangani manajemen krisis? Oh tentu saja, karena memang salah satu tugas PR itu adalah bagaimana menghandle krisis ya. Dan ini memang harus kalian pelajari nih dari sekarang ketika kalian berkomunikasi sesama rekan-rekan mahasiswa. Belajarlah ketika menyampaikan pendapat dalam kalimat yang positif. Nah, saya juga terus belajar, tapi memang belajar itu kan kita bisa evaluasi diri kita sendiri, bisa evaluasi dari teman, ya kan? Jadi ketika ada teman ternyata tersinggung dengan kalimat kita, nah itu kita latih lagi tuh kalimatnya supaya lebih positif. Nah, itu akhirnya manfaatnya adalah ketika kita menghadapi jurnalis khususnya kondisi Jadi terbiasa krisis. ya Mbak ya. Nah, kalau menanyakan pengalaman saya, jadi salah satu universitas yang memang bekerja sama dengan salah satu juga dari dunia finance ya, saya sebut dunia finance saja. Dah di dunia finance itu ada yang namanya simpan pinjam ataupun pinjam biaya pendidikan, yang salah satunya juga Paramadina bekerja sama dengan organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut untuk proses peminjaman biaya pendidikan. Nah, ketika teman-teman jurnalis itu menghubungi saya, ditanya nih bagaimana kerjasama antara Paramadina dengan perusahaan Yang terkait. tersebut, khususnya untuk pinjaman biaya pendidikan. Di situ saya sampaikan bahwa jurnalis mencoba untuk mengarahkan dengan misalnya ya bagaimana dengan kasus dari universitas ini yang berkaitan dengan dana simpan pinjam yang kira-kira sama dengan Paramadina, sama-sama bekerja sama. Nah, saya dengan tegas menyampaikan bahwa setiap perusahaan itu punya kebijakannya masing-masing. Nah, fungsinya adalah silahkan diatur di awal. Nah, kemudian itu beberapa poin yang harus ditekankan di awal di teman-teman jurnalis agar informasinya tidak simpang siur. Kalau kita tidak tekankan, nanti informasinya simpang siur yang jadi malah isunya lari kemana-mana. Dan kemudian teman-teman jurnalis itu biasanya suka mengarahkan ke bad news is good news. Nah, itu harus jadi pelajaran kalian ya. Tapi kita juga harus punya pelajaran bahwa ketika memang ada kondisi yang kurang baik, tapi ya kita harus tadi cari kalimat yang positif. Nah, akhirnya saya mencoba mengarahkan bahwa mohon maaf, itu bukan di ranah saya. Kalau Anda bertanya tentang Paramadina, saya akan menjawab. Nah, kita harus bisa tegas seperti itu. Kalau Anda bertanya tentang Paramadina, saya bisa menjawab. Tapi kalau bertanya tentang kebijakan dari perusahaan lain, dari universitas lain, silahkan ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Nah, yang saya akan jawab hanya yang berkaitan dengan Universitas Paramadina. Nah, itu salah satu sikap tegas yang ketika kita menghadapi krisis. Oke, ketika menghadapi krisis itu kita jangan lari kemana-mana. Walaupun jurnalis pasti akan nyangkut pautin nih. Sama halnya kalau jurnalis lagi interview juga tokoh negara, pasti kan kemana-mana. Ataupun artis deh, kan larinya kemana-mana tuh, dunia pribadi lah dan lain-lain. Nah, tapi kita fokus ke sana. Dan yang kedua adalah ketika memang berhadapan dengan jurnalis, itu setiap kata, kalimat, intonasi suara itu ada arti. Nah, jadi Perlu diperhatikan sekali. perlu ya? diperhatikan karena nanti bisa dijelaskan di dalam sebuah tulisan, disampaikan oleh yang bersangkutan dalam nada yang tidak yakin. Ya, ataupun disampaikan oleh yang bersangkutan dalam nada yang penuh keyakinan. Jadi intonasi suara kita juga harus, walaupun kadang terbawa emosi ya, tapi tetap kita harus kontrol karena ya itu nanti kalau kita terlalu menggebu-gebu, kemudian terbawa emosi, itu jadi bumerang buat kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga juga ketika kita menjawab, fokus terhadap apa yang ditanyakan. Jadi ketika ditanyakan pun kan tadinya yang pertama seperti awal dilarikan ke mana-mana, disangkutkan dengan perusahaan Yang dari lain. ranah kita. Kita harus tarik, kami sebagai perwakilan dari institusi ini, maka apa yang kami jawab harus sesuai dengan apa yang ada di kondisi lapangan terkait institusi ini. Tapi kalau yang lain silakan tanya yang lain. Tapi kalau kemudian mencoba dikaitkan dengan pertanyaannya dikaitkan dengan kebijakan yang di luar-luar, bukan perusahaan, tapi misalnya kebijakan masyarakat. Kalau ada yang terkait seperti itu, berarti kita naik lagi satu level ke pemerintahan. Nah,
bahwa apa yang kami kerjasamakan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, karena kebetulan saya mengawali kerjasama itu sehingga saya bisa menjawab juga bahwa kami tidak lari dari ranah pemerintah yang dimana sudah ditentukan sekian persen dan kemudian mahasiswa pun cerdas ya. Saya rasa mahasiswa itu cerdas berpikir sebelum akhirnya menentukan pilihan. Karena kan pilihan itu terbuka ya, boleh dari ketika kita berbicara pinjaman ya, boleh dari universitas langsung, boleh dari memanfaatkan pihak ketiga. Nah, kalaupun memanfaatkan pihak ketiga, kita harus mahasiswa kan sebelum menyetujui baca dulu dong. Nah, disitulah kecerdasan kita bahwa ketika memang sudah baca dan menyetujui, ya segala konsekuensi harus diterima gitu kan. Nah, saya rasa mahasiswa sudah sangat cerdas sehingga bukan menjadi suatu paksaan, diwajibkan karena itu adalah pilihan. Kalau di Paramadina, kalau di tempat lain saya tidak tahu, silakan ditanya langsung. Nah, karena kalau enggak disampaikan seperti itu kalimatnya bisa putar balik. Beda nanti. Nah, itu yang kalian harus belajar nanti ketika menghadapi teman-teman jurnalis khususnya untuk kasus krisis ya. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang menyebarkan informasi yang positif, nah itu bagaimana informasi positif itu menjadi sangat menarik sehingga perlu disampaikan ke masyarakat oleh jurnalis. Cara kita wrap up-nya berarti. Betul. Ya. Oke, berarti banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menghadapi krisis ya Mbak ya. Nah, dalam situasi krisis tadi kan Mbak sudah menyampaikan nih langkah-langkah apa saja ya yang harus dilakukan. Pastinya challenging banget. Dan untuk berusaha menjaga reputasi pada saat terjadi krisis nih Mbak, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama atau mungkin tantangan terbesar dalam membangun komunikasi dengan media? Oke, ini tantangannya adalah ketika memang beberapa rekan-rekan media itu dengan frontalnya meminta sejumlah dana untuk publikasi. Nah, itu tidak dipungkiri, itu memang ada. Namun kami, lagi-lagi kita nih balik lagi ke kebijakan dari perusahaan kita mau seperti apa. Nah, kalau kebijakan kami di Paramadina itu tidak memberikan uang ya, dalam bentuk uang itu tidak kami lakukan karena apa? Tadi melanggar etika. Etika saya sebagai seorang PR juga itu dilanggar, berarti kalau saya memberikan uang, dan etika teman-teman jurnalis sehingga kalau kita berikan dalam bentuk uang, khawatirnya nanti jurnalis tersinggung. Ya mungkin ada yang minta itu enggak ya diindahkan oleh mereka lah peraturan ataupun etika tersebut. Tapi kan ada jurnalis-jurnalis tertentu yang kalau tiba-tiba kita kasih gitu tanpa satu hal-hal yang kira-kira tidak diduga kita berikan nanti tersinggung, seolah-olah bisa dibeli. Nah, itu jangan sampai. Nah, alangkah baiknya kalaupun kita cukup memberikan souvenir yang kira-kira menjadi kebutuhan dari teman-teman jurnalis itu apa sih gitu kan, dan bermanfaat sehingga kan kalau bermanfaat kan kita juga dapat pahalanya ya, sekaligus dipakai bermanfaat. Nah, kita lebih ke arah sana dibandingkan memang memberikan dalam sejumlah uang. Jadi meskipun itu tantangan terbesarnya, tapi dari Universitas Paramadina sendiri memiliki langkah preventifnya ya Mbak ya. Pastinya. Oke. Nah, di Universitas Paramadina ini Mbak kan memiliki beberapa hubungan gitu ya, atau terafiliasi dengan tokoh-tokoh besar. Nah, kira-kira hal itu membantu membangun reputasi dari Universitas Paramadina itu dari segi apa Mbak? Coba sekarang saya tanya ke kamu, pernah dengar nggak Paramadina bekerja sama dengan apa aja? Dari riset yang sudah kita lakukan sih kita tahu beberapa mantan rektor dari Universitas Paramadina, salah satunya Bapak Anies Baswedan, lalu juga ada Bapak Yusuf Kala ya, sekali. Oke. Ya. Bapak Yusuf Kala. Jadi yang kalian tahu itu adalah elit negara ya, berarti salah satunya Pak Yusuf Kala. Kemudian setelah itu rektor kami yang pernah menjadi rektor di periode sekian itu Pak Anies Baswedan. Nah, kalau tadi bertanya berkaitan dengan organisasi apa yang kerjasama tadi kan pertanyaannya, sebenarnya banyak kalau kalian nanti search lagi nih lebih dalam lagi. Contohnya Transjakarta. Transjakarta itu berikan beasiswa ke Paramadina karena dari perusahaan Transjakarta sendiri itu rata-rata ya mereka masih pada SMA. Dari sekian ribu karyawannya itu baru lulusan SMA. Nah, kita punya hubungan baik dengan Transjakarta sehingga sejak 2019 MOU itu sudah terjalin. Untuk dari karyawan Transjakarta bukan hanya karyawan yang punya posisi tertentu ya, tapi bahkan sampai supir,
yang jaga di halte itu punya kesempatan melanjutkan studi di Paramadina. Atau yang kalian tahu nggak kalau buka-buka busway mau lewat tuh, nah yang jaga-jaga di situ itu juga Memiliki kesempatan yang sama memiliki ya. kesempatan yang sama. Dan setelah lulus sekarang alhamdulillah ya membantu membangun perusahaannya. Jadi lulus dari Paramadina akhirnya punya jabatan, lulus S1 ya kan, jenjang karir itu kan kita juga lihat dari pendidikan ya. Jadi betapa penting kalian nanti lulus S1 itu menjadi bekal kalian masuk ke dunia profesional, nanti kalau memang dibutuhkan lanjut lagi studinya supaya itu bisa mendukung jenjang karir kalian. Nah itu salah satu kerjasama Paramadina. Kemudian KPK, nah KPK juga kerjasama dengan Paramadina itu sudah pastinya sejak mata kuliah anti korupsi ya dihadirkan menjadi mata kuliah wajib di Paramadina. KPK itu punya hubungan yang sangat baik dengan kami, bahkan setiap tahunnya selalu mengundang kami untuk pameran Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan hanya universitas pilihan ya, kalau nggak salah ada 2, nah salah satunya hanya Paramadina. Tahun kemarin kami menang menjadi finalis booth terfavorit. Nah jadi kalau kerjasama yang kira-kira membangun citra Paramadina yang baik dengan organisasi, ya tadi itu harus ditonjolkan, disampaikan. Transjakarta, KPK, kemudian perusahaan besar seperti Kanmo yang menyekolahkan karyawannya ke Paramadina, dan banyak lagi sebenarnya yang mungkin nanti kalau kalian mau searching lebih dalam lagi kerjasamanya apa, nah silahkan. Tapi seperti itulah tadi bagaimana cara bekerja sama kami di Humas dengan perusahaan lain untuk membangun citra yang positif. Oke, nah Mbak, dari tadi kita udah bahas nih, udah ngobrol topik-topik yang mungkin agak berat dan serius. Selanjutnya kita bakalan beralih ke segmen yang lebih fun kali ya Mbak. Kita bakalan masuk ke segmen True or False. Alright. Oke, pertanyaan pertama, True or False, praktisi PR banyak yang cinlok sama jurnalis. It's false. False. Kenapa tuh Mbak? Kita biasanya profesional aja sih, jadi nggak ada hubungan sama sekali di luar itu. Kalau based on my experience ya, kita nggak pernah sampai ke sana ranahnya, karena memang dari awal ini hanya dunia profesional, sehingga base-nya dari nggak ada, profesional. belum pernah saya dengar bahkan. Yang kedua, true or false, praktisi PR lebih banyak perempuan daripada laki-laki. That's true. Kenapa yo? Karena menurut saya aduh saya jadi grogi gini dengan ditanya balik nih sama Mbak. Karena mungkin kalau perempuan ini bisa lebih emosional dalam mungkin menyampaikan pernyataan gitu Mbak. Biasanya kan kita ketika ngobrol sama perempuan mungkin kita butuh teman bercerita atau apa, biasanya mereka bisa lebih base cara menanggapi, cara meresponnya itu berdasarkan emosional gitu sih Mbak. Nah pada prinsipnya sebenarnya memang PR itu boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Tapi yang paling penting adalah walaupun itu laki-laki atau perempuan, menjadi PR itu yang paling penting harus memperhatikan penampilan, grooming dari atas sampai bawah ya. Dan banyak kan yang memperhatikan penampilan itu perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan lebih santai, lebih casual, sehingga in my opinion di dunia PR itu banyak yang perempuan, karena perempuan tuh suka dandan, memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah. Bahkan kadang kita suka cerewet nih kalau misalnya rambut lo berantakan deh, boleh nggak greget ya Mbak ya, dirapiin gitu, dipotong, atau ya ampun sepatu lo udah rusak, boleh nggak lo ganti deh yang bersih gitu. Nah kenapa banyak perempuan ya seperti itu kalau menurut saya. Oke, next question ini menyambung sama yang tadi Mbak. True or false, praktisi PR harus good looking? It's a must ya in my opinion. Karena apa? Kita nggak usah pungkiri, kita jangan denial deh kalau kita pertama kali melihat orang, menilai orang itu adalah visual. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya di kelas saya ya, kan saya juga mengajar ya, mengajar etika profesional. Can you imagine bahwa di dalam kesan pertama kita 3 detik itu yang dilihat adalah looks, dari atas sampai bawah kalian. Orang ini rapi, ini orang ini berantakan. Nah dari situ akhirnya kita tertarik untuk berbicara lebih jauh. Nah berbicara dalam hitungan menit baru kita bisa menilai seseorang. Ini orang ada isinya, ini nggak ada isinya. Menyenangkan, ini menyebalkan. Nah jadi
Kenapa itu menjadi penting ya? Karena memang nggak mungkin dong. Kamu juga kalau mau naksir laki-laki pasti yang pertama kali dilihat penampilannya dong. Yang laki-laki juga begitu, pertama kali yang dilihat pasti penampilannya Betul. dong. Terlepas dia cantik atau tidak cantik, terlepas nanti tidak cantik akhirnya jatuh cinta, tidak ganteng tapi jatuh cinta, tapi itu kan adalah perjalanan. Nah, sebelum perjalanan yang terlalu jauh, pasti yang pertama yang dilihat adalah looks. Nah, so that's why saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalau kalian menjadi seorang PR, itu nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik, tapi rapi. Rapi rambutnya, kalau yang laki-laki di pomade, atau kalau yang udah gondrong dicukur, kemudian pakai wangi-wangian yang tidak terlalu menyengat, sepatunya yang bersih. Karena kan ada juga orang yang udah rapi nih dari atas sampai celananya, tapi sepatunya kok kotor ya. Nah, apalagi kalau berbicara di depan umum. Nah, kan kita PR pasti sering ketemu orang dong. Betul. Terus pasti berbicara di depan umum juga. Nah, itu nggak mungkin kalau tidak diperhatikan. Jadi makanya harus diperhatikan dari penampilan dari atas sampai bawah. Namanya grooming. Oke, karena akan meninggalkan first impression pastinya ya Mbak ya. Pastinya. Oke, nah kita bakalan ke pertanyaan yang terakhir Mbak. True or false, kalau kampus viral gara-gara hal yang positif, praktisi PR langsung santai? Oi, lagi santai. Karena hal yang positif negatif, PR sebenarnya responnya beda-beda. Kalau yang negatif pun ada yang perlu direspon, ada yang tidak. Nah, kalau yang viral karena hal yang positif, ya gak perlu direspon, itu malah hal yang baik gitu kan. Tapi bukan berarti santai, karena viral itu biasanya kan jadi attention. Nah, ketika attention bukan berarti semua bisa baik-baik saja. Siapa tahu nanti kompetitor ternyata kurang bisa suka, kuak-kuak lagi. terus ditarik dari sisi yang berbeda yang lain-lain ya. Tapi nanti kita tanggapi ketika ya ada hal-hal yang sudah dikaitkan dengan hal-hal buruk gitu misalnya. Nah, itu baru kita tanggapin. Tapi kalau misalnya dirasa masih aman-aman aja, nah jangankan yang positif, yang negatif aja kita bisa memilih tuh untuk merespon atau tidak. Seperti itu. Baik. Sebelum kita menutup nih, mungkin boleh Mbak Lina berbagi sedikit tips gitu dari pengalaman Mbak dalam membangun hubungan yang kuat dengan media, dan bagaimana sih cara memanfaatkan krisis untuk meningkatkan media relations? Oke, kalau membina hubungan yang baik dengan teman-teman media, itu tadi pesan saya. Jangan ketika kita ada maunya, baru kita memberikan penjelasan tentang perusahaan kita, tapi bahkan membangun hubungan baik itu sudah sejak dini. Sehingga misalnya nih ada sebuah media yang meliput perusahaan kita dengan hal yang positif. Nah, jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sungkan untuk menyampaikan bahwa penghargaan kita tadi misalnya dalam bentuk souvenir, silahkan saja. Dan alangkah lebih baiknya, karena kalau teman-teman jurnalis itu rolling ya, jadi rolling, bukan melulu dia di dunia pendidikan. Jadi kan jurnalis itu nanti ada spot-spotnya tuh, dia ada fokusnya, ada pendidikan, lifestyle, olahraga dan lain-lain. Nah, itu mereka rolling biasanya. Nah, kita bisa mengatasnamakan medianya, atau kita juga mengatasnamakan personalnya. Jadi perlu diperhatikan ketika membangun hubungan yang baik, kedua hal itu diperhatikan, baik di level perusahaan ataupun di secara personal. Nah, jadi seperti itu, hubungan yang baik itu yang tulus. Kita aja temenan bisa menilai kalau ini dia tulus nih sama gue kalau ada maunya doang nih. Nah, dari situ itu anggaplah teman jurnalis itu teman kita juga untuk berbagi hal-hal yang baik. Karena nanti kalau kita sudah punya hubungan yang baik, ketika ada hal yang tidak baik atau kurang baik dengan perusahaan kita, biasanya mereka nanya, gue dengar perusahaan lo nih katanya gini. Iya, misalnya, iya, tapi bukan seperti itu kok kondisinya. Kita minta kesempatan untuk diberikan penjelasan. Nah, itu menarik loh. Kalau kalian juga lihat tuh kasus yang, saya jangan bawa kasus lain ya, tapi dari kita aja. Misalnya judul itu bisa kita perhalus kalau kita punya hubungan yang baik. Walaupun memang mereka punya tugas ya untuk menyampaikan hal yang kira-kira menjadi pertanyaan masyarakat. Tapi dengan hubungan yang baik itu, judul ataupun isi berita bisa dikemas dengan baik sehingga diarahkan untuk masyarakat mengecek ulang sebelum menilai. Nah, kan ada media yang kalau kita nggak hubungan baik, udah langsung aja nilai nih. Nah, ini pendapat saya nih, ini pendapat media gue nih, nilai berat begini para Madinah gitu. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, itu biasanya ada konfirmasi atau kami diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi.
kayak bisa silakan cek untuk kondisi berkala seperti apa, mau tahu kondisi yang terjadi silakan cek kondisi berkala di hotline berikut ataupun di alamat website berikut gitu. Oke, baik, sangat penting sekali ya Mbak ya, dan untuk membangun dari sedini mungkin berarti ya. Betul. Oke, nggak kerasa ya Mbak ya, obrolan kita hari ini sudah sampai di ujung segmen nih. Banyak banget insight menarik yang telah Mbak Lina bagikan tadi, mulai dari strategi membangun hubungan yang kuat dengan media, lalu juga cara menghadapi tantangan dan juga krisis, sampai ke fakta-fakta unik di balik profesi praktisi PR. Terima kasih banyak Mbak Lina. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya dan berbagi Dengan senang pengalaman luar hati. biasa. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua, terutama yang sedang atau ingin terjun ke dunia PR seperti kita. Nah, nggak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye, sampai jumpa.